Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nu'minu billah wa nuhibbul Qur'an. Nah, alhamdulillah, soleh dan solehah semuanya sudah naik ke kelas berapa? Naik ke kelas 5. Masya Allah, hebat sekali dengan nilai yang memuaskan. Tentu semakin semangat bukan belajarnya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Kita baca sama-sama ya, soleh dan solehah. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ananda soleh dan solehah semuanya, ada yang sudah tahu belum ya? Hari ini kita akan belajar mata pelajaran apa ya? Ada yang sudah tahu? Iya, benar sekali. Yaitu tematik kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia, kompetisi dasar 3.1, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Ananda soleh dan solehah semuanya, ada yang sudah tahu belum ya? Apa ya yang dimaksud dengan pokok pikiran? Ada yang sudah tahu? Iya, benar sekali. Pokok pikiran adalah informasi inti dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Ananda soleh dan solehah semuanya, ini adalah salah satu contoh paragraf. Paragraf itu terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Ananda soleh dan solehah semuanya, letak kalimat utama ada 3 macam. Yang pertama, ada yang di awal paragraf atau namanya deduktif. Yang kedua, ada yang di akhir paragraf atau namanya induktif. Dan yang ketiga, ada yang di awal dan di akhir paragraf atau namanya campuran. Jadi, ada berapa macam letak kalimat utama soleh dan solehah? Iya, benar sekali. Ada 3 macam. Yang pertama letaknya di mana? Di awal paragraf atau namanya deduktif. Dan yang kedua letaknya di akhir paragraf atau namanya induktif. Dan yang ketiga letaknya di awal dan di akhir paragraf atau namanya campuran. Ananda soleh dan solehah semuanya, boleh perhatikan kembali ya paragraf yang tadi. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Pada paragraf tersebut terlihat bahwa kalimat utamanya berada di mana, soleh dan solehah? Iya, benar sekali. Berada di awal paragraf, yaitu otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Nah, jadi kita tandai ya dengan kotak warna merah. Setelah kita menentukan kalimat utamanya, maka selanjutnya apa tugas kita, Ananda soleh dan solehah? Yaitu kita menentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Ide pokok dapat kita jumpai pada kalimat utama, soleh dan solehah. Jika kita sudah menemukan kalimat utama dari teks tersebut, barulah ide pokok dari teks dapat ditentukan. Ada yang sudah tahu belum ya, apa ya yang dimaksud dengan ide pokok? Iya, benar sekali. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks.
Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama teks. Ini adalah contoh paragraf yang tadi ya, Soleh dan Solehah. Tadi kita sudah menemukan kalimat utama dari paragraf tersebut. Selanjutnya, kita cari ide pokok yang ada di dalam kalimat utama. Yang mana ya ide pokoknya, Soleh dan Solehah? Masya Allah, hebat sekali Ananda Soleh dan Solehahnya. Benar sekali bahwa ide pokoknya adalah otot merupakan alat gerak aktif. Mengapa ya Soleh dan Solehah? Otot merupakan alat gerak aktif termasuk ide pokok? Ada yang tahu? Ada yang tahu Soleh dan Solehah? Iya, benar sekali Soleh dan Solehah. Otot merupakan alat gerak aktif termasuk ide pokok karena merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Nah, Soleh dan Solehah, muatan apa ya yang sudah kita pelajari hari ini? Iya, benar sekali, yaitu muatan bahasa Indonesia. Kompetisi dasar 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Soleh dan Solehah, siapa ya yang masih ingat apa ya yang dimaksud dengan pokok pikiran? Alhamdulillah, Ananda Soleh dan Solehah masih ingat. Pokok pikiran adalah informasi inti dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Sedangkan kalimat utama itu apa ya, Soleh dan Solehah? Ada yang masih ingat? Masya Allah, hebat sekali Ananda Soleh dan Solehah. Benar sekali bahwa kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Soleh dan Solehah, ada berapa macam ya letak kalimat utama? Barakallah, hebat. Benar bahwa letak kalimat utama ada 3 macam. Ananda Soleh dan Solehah semuanya, jika letak kalimat utama berada di awal paragraf namanya apa ya? Deduktif, hebat. Jika kalimat utama berada di akhir paragraf namanya apa? Induktif, hebat. Dan jika letak kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf namanya apa ya? Campuran, hebat sekali Ananda Soleh dan Solehah. Ananda Soleh dan Solehah semuanya, tadi kita sudah membaca paragraf, kemudian kita sudah menentukan kalimat utama, kemudian kita menentukan apa lagi ya Soleh dan Solehah? Iya, hebat sekali, yaitu menentukan ide pokok. Apa ya yang dimaksud dengan ide pokok? Alhamdulillah, Ananda Soleh dan Solehah masih ingat bahwa ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama teks. Jadi, Ananda Soleh dan Solehah semuanya, cara menentukan ide pokok suatu paragraf yang pertama sekali adalah membaca paragrafnya, lanjut mencari kalimat utama dan menentukan ide pokok. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat ya Soleh dan Solehah. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Kita baca sama-sama ya Soleh dan Solehah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.